penegakan hukum di Indonesia. Nah, yaitu kami mengundang beberapa narasumber yaitu halo, terima kasih sudah hadir. Narasumber berikutnya yaitu ada Azroji dan Alia. Kepada Azroji dan Alia, silakan masuk. Halo, terima kasih sudah hadir. Nah, narasumber berikutnya yaitu ada Resti Ramadhani dan Amanda Moko. Kepada Resti Ramadhani dan Amanda Moko juga silakan masuk ke ruang diskusi. Halo, terima kasih sudah menjalankan kata ya. Baik, di sini kita akan membuka sesi diskusi kita yaitu temanya penegakan hukum di Indonesia. Nah, untuk pertama kita kan sudah sering mendengarkan istilah penegakan hukum di Indonesia yang mana belum adalah kalangan masyarakat merasa belum tercapai lah hukumnya itu belum ditegakkan gitu lah. Nah, kita akan membahasnya yang pertama kita membahas pengertiannya dulu. Apa sih pengertian dari penegakan hukum itu? Nah, kepada narasumber kita yaitu Nova Fitria, bisa tolong dijelaskan apa sih bagaimana sih penegakan hukum di Indonesia ini? Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya di sini kita akan menjelaskan tentang pengertian penegakan hukum. Tentunya di kalangan masyarakat sendiri sudah sering terdengar apa itu penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang pastinya akan dihadapi oleh setiap masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh Sarjono Soekarno, yaitu penegakan hukum merupakan kegiatan menyelesaikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Nah, penegakan hukum sendiri memiliki tujuan untuk menciptakan, memelihara, bahkan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup masyarakat di Indonesia. Terima kasih. Iya, terima kasih penjelasannya Nova Fitria, di mana katanya tuh kita sudah mendengarkan lah apa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu. Terlepas dari kita membahas penegakan hukum di Indonesia, jadi akan terpikir faktornya apa saja, faktor-faktor penegakan hukum di Indonesia. Nah, ini akan kita disampaikan oleh narasumber kita berikutnya yaitu ada Kaulia. Kepada Kaulia bisa disampaikan secara langsung bagaimana sih apa saja faktornya. Baik, terima kasih moderator. Yang saya ketahui itu ada faktor hukum, faktor penegakan hukum. Oh, berarti di faktor penegakan hukum sama faktor hukum ya tadi. Kalau faktor-faktor yang penegakan hukum di Indonesia. Izin moderator. Oh iya? Ada beberapa lagi faktor-faktornya itu faktor fasilitas pendukung dan faktor masyarakat. Faktor fasilitas pendukung dan faktor masyarakat. Faktor fasilitas pendukung dan faktor masyarakat ini seperti apa sih, Alia? Faktor fasilitas pendukung mencakup tentang perangkat lunak dan perangkat keras. Perangkat lunak itu seperti pendidikan. Oh, iya. Sedangkan faktor masyarakat itu dari masyarakat bertujuan untuk menciptakan kedamaian di dalam masyarakat. Jadi berarti kita tadi sudah ada 4 ya faktor yang kita ketahui, dari ada 2 faktor dari Alia dan ada dari Alia. Izin moderator, saya ingin menambahkan satu faktor lagi. Iya, boleh. Di sini mempunyai faktor kebudayaan, misalnya kebudayaan hukum masyarakat merupakan suatu proses internalisasi nilai-nilai dalam rangka memahami hukum ini tersebut dan berupaya untuk menerapkannya dengan baik demi kepentingan bersama. Begitu pendapat saya, moderator. Berarti setelah kita dengarkan tadi berarti ada 5 faktor ya. Jadi faktor-faktor penegakan hukum di Indonesia ini ada 5 faktor, yaitu ada faktor hukum, ada faktor penegakan hukum, ada faktor fasilitas masyarakat, dan ada ditambahin lagi tadi faktor kebudayaan. Nah, terlepas kita membahas mengenai faktor-faktor penegakan hukum di Indonesia, kita akan bertanya lagi bagaimana tahapan-tahapan penegakan hukum di Indonesia ini. Narasumber kita berikutnya adalah Resti Ramadhani. Kak Resti bisa dijelaskan bagaimana sih tahapan-tahapan penegakan hukum di Indonesia ini? Ya, baik, saya akan menjelaskan sedikit tahapan-tahapan penegakan hukum. Ya. Nah, ada yang namanya tahap formulasi. Nah, di sini kegiatan ini memilih yang sesuai dengan masa kini dan masa sekarang. Nah, tahap ini juga disebut dengan tahap kebijakan. Berarti ada tahap formulasi ya? Iya. Maaf moderator, saya izin menanggapi sekaligus ingin bertanya. Saya menanggapi apakah dalam penegakan hukum itu kan tentunya berbeda-beda dalam setiap masalah dan
Jadi tahapan-tahapan penegakan hukum di Indonesia ini seperti yang kita sudah dengarkan tadi penjelasan dari narasumber kita, ada 3 tahapan. Yang pertama adalah tahap formulasi, yang kedua ada tahap aplikasi, dan yang ketiga ada tahapan eksekusi. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari penegakan hukum, faktor-faktornya apa saja, tahapan-tahapannya, nah kita sekarang membicarakan mengenai penerapannya. Bagaimana sih implementasinya? Nah, seperti yang kita tahu, implementasi itu bisa dimaksud dengan penerapan, pelaksanaan hukum yang bisa membuat masyarakat itu merasa lebih aman, mereka merasa tidak terintimidasi oleh sesuatu hal. Nah, kita masuk ke narasumber berikutnya, kita mau bertanya, ini contoh dari implementasi ini bagaimana sih? Kepada Amanda bisa dijelaskan? Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh tentang implementasi penegakan hukum. Contohnya penegakannya adalah penilangan di jalan raya. Penegakan hukum dari aparat kepolisian dinilai sangat kurang dilihat dari penilangan pada kendaraan bermotor yang dapat ujung-ujungnya dengan istilah UUD. Oh, jadi maksudnya ada yang ditilang dan ada penilang gitu, polisi. Nah, di sini polisi minta duit gitu, sogokan gitu lah, biar yang misalnya ada melanggar aturan ini bisa bebas secara gitu saja gitu. Oh, Izin bertanya kepada iya, saya boleh. mau bertanya pada Amanda. Iya. Nah, ini kan tadi ada bahas-bahas tentang tilang-tilang. Iya. Jadi saya ingin bertanya kepada Amanda. Jadi orang yang kena tilang itu uangnya dimanain gitu? Oh iya, menarik. Bisa disampaikan narasumber Amanda? Jadi saya akan menjelaskan sepengetahuan saya Iya. tentang uang penilangan itu uangnya digunakan untuk penerimaan negara bukan pajak atau disingkat PNBP. Oh, jadi uang tadi yang di hasil tilang itu masuk ke bukan pajak ya? Tidak pastinya bukan pajak. Oke, benar. Agar kita lebih paham tentang contoh implementasi penegakan hukum di Indonesia ini, mari kita tonton videonya. Ketua Pemuda ditilang, udah mogi. Selamat siang Pak, mohon maaf mengganggu perjalanan sebentar. Saya Pak Rizky dari Satuan Lintas Polresta Padang. Ini mohon izin sebentar. Pada saat mengendarai ini kenapa tidak menggunakan helm penumpangnya? Pak, maaf Pak. Kalau dulu ada Pak. Ya berkir. Ya berkir perhatian Pak. Udah mau mereka cuma di pemerintah mereka ni dari pangkat. Ya, siap Bang. Ya, gini ya Ketua Pemuda. Ya, Ketua Pemuda Ya. untuk pelanggaran non elektronik ya, itu bisa kita melakukan penilangan Ya. terhadap penumpang atau pengemudi yang tidak menggunakan helm. ya. Yang tidak menggunakan helm kita gunakan untuk tilang manual. Ya, jawab data. Ya. Ini untuk keselamatan ketua juga. Ya, Ya. ya Bang. Ketua ditilang yo. Ya, ya. Ditilang. Saya nama ketua? Ricky, Pak. Ricky, sanamu gitu. Ketua kan? Iya, Pak. Udah moge. Lagi kenal sudah moge. Ayo, siap. Sip.